Gimana tugasnya? Sudah ada perkembangan? Suaranya putus-putus, Bu. Bagaimana perkembangan tugas kalian? Apa sudah ada perkembangan? Tugas yang mana, Bu? Mengumpulkan brosurnya? Sudah ada? Saya udah Udah kemarin. ya? Iya, beberapa ada yang sudah ngumpul. Maaf. Jadi sebentar ya. Ada kesulitan nggak? Sebenarnya sih enggak, Bu. Kenapa? Nggak pala banyak sih, Bu. Cuman sekarang gantung perumahannya, jadi fasilitasnya jadi terbatas. Perumahannya sendiri, fasilitas sama apanya kadang nggak begitu seperti rumah mewah, rumah itu. Iya. Hari ini kita coba untuk melihat contoh ya, contoh eh, perumahan yang bisa kita adaptasi untuk mengerjakan tugas kalian di dalam proses desain perumahan. Ntar saya sharing dulu. Ini sudah terlihat yang saya sharing. Lihat, Bu. Oke. Oke. Hari ini pertemuan kelima kita akan lebih dalam lagi. Kalau minggu lalu kita bicara pengantar, bagaimana produk real estate, apa saja produk-produknya. Hari ini kita lebih kepada mencoba mendesain produk real estate, terutama lokasinya dulu dan site plan-nya. Dari pokok bahasan yang saya paparkan di awal kuliah, kita di pertemuan kelima ini sudah masuk ke desain produk real estate perumahan. Di sini kita akan bahas kita akan belajar dari contoh, dan ini jadi panduan nanti untuk tugas kalian yang sudah mengumpulkan brosur. Uh, dari sini nanti kita bandingkan antara contoh yang saya berikan, kemudian kalian mengerjakannya dengan brosur yang telah kalian dapatkan. Jadi kita belajar dengan membandingkan dan kemudian membuat produk baru dengan lokasi site yang sudah kalian dapatkan dari brosur kalian. Yang perlu kita dapatkan informasinya adalah lokasi, site plan, target pasar untuk kawasannya, kemudian rumah, kesediaan prasarana dan sarana. Baru kita akan coba membuat desain produk real estate-nya. Ada yang sudah membuka video ini? Saya sudah tampilkan di e-learning. Ada yang sudah melihat video yang pembelajaran, bukan video ini, video contoh ini, bukan video pembelajaran. Belum, Bu. Belum ada? Oke. Oke. Jadi kita skip karena kita akan lanjutkan kuliah. Karena itu makan waktu sekitar 15 menit ya menonton videonya. Saya harap kalian benar-benar menyimak video tersebut karena itu lebih kepada motivasi untuk melihat prospek properti, real estate ya, investasi di real estate. Sehingga bisa lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugasnya. Setelah kuliah ini nanti kalian tonton ya. Ya, Bu. Kita belajar dari contoh. Ini saya ambil perumahan Puri Jahara 2 di Kota Medan. Ada yang tahu ini lokasinya di mana? Tidak tahu?
Tidak ada yang tahu? Atau ada yang tahu? Nggak tahu tuh gimana. Oke, nggak tahu ya. Ini posisinya di Kecamatan Medan Selayang, dekat dengan Pajak Melati kalau pusat perbelanjaannya ya. Pajak Melati tahu? Tahu Bu, Tahu ya yang Jalan Bunga Rinte ya Bu. ya Jalan Bunga Rinte. Nah, nanti kalian bisa sekalian singgah ke sana untuk melihat bagaimana perkembangan perumahan ini sekarang. Jadi, ini brosur ketika pembangunannya masih baru dimulai. Bisa kalian lihat gambaran rumah yang dijual. Ada beberapa tipe, ini tipe yang satu lantai, ada yang tipe mewah berada di depan. Kemudian di brosur itu langsung menunjukkan tampilan sarana yang tersedia, sarana ibadah, sarana olahraga. Juga ada prasarananya secara visual diperlihatkan ada jalan konblok ya. Ada juga security di sini, keamanan. Nah, untuk lokasi dipaparkan supaya orang paham cara mengakses perumahan ini. Nah, lokasi ini bisa dianalisa untuk melihat daya jual perumahan ini. Jadi di sini ditampilkan bagaimana perumahan ini punya akses ke fasilitas umum yang kita butuhkan. Besar ya. Coba suaranya dimatikan dulu yang lain. Ya. Nah, bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini lokasinya ini yang merah dikasih tanda panah ya. Nah, di sini suara-suara yang lain bisa dimatikan dulu supaya kita fokus ya. Bisa di unmute dulu ininya suaranya. Rizky Hairi bisa dimatikan dulu suaranya. Ya ya Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini lokasinya, terus dia tunjukkan lokasi-lokasi yang mudah dikenali, tapi juga kebutuhan pelayanan umum. Misalnya di sini bisa kita lihat posisi arah ke Tuntungan, artinya posisinya di lingkup kota, apakah dia di pinggir kota atau di pusat kota. Di sini bisa dilihat ini berada di pinggiran kota, karena dia langsung tunjukkan ini ke Tuntungan. Tuntungan itu kan bagian selatannya Medan ya, sudah perbatasan Medan. Kemudian diambil gambaran lokasi Outer Ring Road. Ini jalan lintas kota Medan yang mengelilingi kota Medan, artinya ini juga mendukung aksesibilitas pencapaian ke perumahan ini, sehingga ini dia tampilkan. Kemudian muncul juga di sini ada USU ya. USU ini pusat pendidikan, kemudian juga banyak tenaga kerja yang terlibat di sini. Artinya salah satu segmen pasarnya juga adalah USU. Jadi mereka ingin menjual kepada
universitas ini bahwa fasilitas perumahan ini dekat dengan kampus khusus, sehingga ini merupakan tempat yang nyaman untuk para dosen ataupun mahasiswa untuk tinggal karena aksesnya dekat. Kemudian dia tampilkan juga ini pusat perbelanjaannya diambil Brastagi. Nah, dia tidak tampilkan di sini pajak Melati. Walaupun itu sangat dekat ya, karena masalah nilai jual ya, mungkin pajak Melati lebih pada segmen pasar yang kelas bawah dan dia ingin menghilangkan citra bahwa perumahannya ini adalah mengambil segmen pasar kelas bawah. Dia ingin mengambil segmen pasar kelas menengah atas, sehingga yang ditampilkannya adalah USU dan perumahan-perumahan elit sekitarnya seperti ini ya, Royal Sumatera, kompleks Pemda ya, kompleks Tasbih. Nah, ini untuk menunjukkan level perumahannya. Jadi lokasi ini sangat penting ketika kita merencanakan perumahan atau real estate, karena itulah daya jual dari perumahan kita. Kalau kita membangun, tentunya yang kita pikirkan adalah nilai investasinya akan naik sehingga bisa jadi profit dan menguntungkan. Nah, kita sebagai orang yang mengembangkan perumahan harus bisa melihat potensi-potensi pasar itu berdasarkan berdasarkan kemampuan kita melihat kebutuhan masyarakat di pemukiman seperti kebutuhan pendidikan, pasar, akses ke kesehatan, aksesibilitas jalan. Nah, itu yang kita tampilkan di dalam lokasi yang ditampilkan juga di dalam brosur sebagai wadah pertama kita bertemu dengan konsumen. Nah, ini contoh yang mudah ya untuk dilihat dan bisa dibandingkan. Coba kalian bandingkan dengan brosur kalian, apakah juga menunjukkan informasi-informasi yang mendukung orang untuk tertarik dan memenuhi kebutuhan hidup sebagai perumahannya di perumahan tersebut, kebutuhan-kebutuhan pendukung perumahan. Nanti dengan contoh ini coba kalian bandingkan brosur kalian yang sudah kalian dapatkan. Kemudian di lembar di balik brosur tersebut ada yang juga informasi yang penting, bagaimana rumah ya, ini gambaran tipikal rumahnya, ada beberapa tipe. Jadi variasi tipe ini juga strategi pasar agar orang punya pilihan ya, karena sesuai juga kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Yang anaknya 2 dengan anaknya 1 itu kebutuhan rumahnya beda. Salah. Aduh. Suara saya masih cukup terdengar ini? Bisa dibantu? Ya, kedengeran kok, Bu. Kedengaran ya? Ya, headset saya jebol. Oke, nah ini kalian bisa lihat tipikal rumahnya dan perhatikan hijauan ini. Hijauan dan perabot-perabot yang digambarkan di dalam perumahan ini ya. Ini untuk memudahkan komunikasi ke masyarakat awam yang akan membeli. Ingat ya, kalau pembeli itu tidak arsitek, pembeli itu umumnya adalah masyarakat awam yang tidak paham bagaimana tata ruang, tidak bisa baca denah. Jadi kalau bisa semudah mungkin bentuk informasinya. Di sini ditunjukkan dengan gambar-gambar perabot ya, ada tempat tidur, kemudian ada kursi dan ada gambar carport ya dengan mobilnya. Yang hijau dia buat taman. Jadi informatif dan mudah dicerna oleh masyarakat awam. Nah, hijauan di depan ini memang ada standar hijauan, nanti kalian harus baca itu di SNI berapa standar hijauan yang baik. Nah, hijauan yang di belakang ini seringkali dihabiskan oleh banyak developer ya, karena ini tidak kelihatan mungkin dari pengawasan, tapi ini fungsinya penting untuk pengembangan rumah.
Jadi rumah tumbuh dia mengakomodir kebutuhan untuk rumah tumbuh. Jadi tanah-tanah kosong di belakang bisa ditambahkan dengan kamar jika ada penambahan jumlah anggota keluarga. Ini tipe 45-nya ya. Terutama tipe-tipe yang kecil seperti ini. Tipe 45 ini kan biasanya pasangan muda yang tentunya akan terus bertambah kebutuhan ruangannya sesuai dengan jumlahnya nanti. Yang anaknya satu, jika bertambah dua atau tambah datang keluarga, dia akan cenderung untuk menambah bangunan baru. Nah, untuk tipe-tipe yang VIP yang besar ya, yang elitnya, dia sudah tampilkan dalam bentuk fasad yang sesuai dengan kebutuhan ya. Dibuat 2 lantai agar berkesan mewah ya, walaupun di tata ruangnya kita lihat sangat simpel ya. Ruangannya pun sebenarnya jumlahnya sama, tidak jauh berbeda. Namun sudah ada nilai-nilai yang lebih di rumah-rumah yang kelas atasnya. Ini untuk menunjukkan perbedaan posisi keuangannya ya, atau image citra pembelinya. Nah, ini yang akan kalian kerjakan di brosur yang kalian sudah kumpulkan adalah membuat site plan. Ini contoh ya, bagaimana dia menata setiap jengkal tanah yang sudah dibeli, tanah kosong, untuk dibuat kaplingan rumah. Jadi warna-warna ini menunjukkan tipe rumahnya. Ini bukan buku ya, rumah mewah. Oke. Biasanya di banyak perumahan dia buat buku. Nah, ini dibuat paling depan adalah rumah mewahnya. Kemudian dia letakkan fasilitas sarana umum, sarana ibadah, dan sarana bermain berada di posisi tengah perumahan. Nah, peletakan ini bisa dilihat dari gambarnya bahwa dia meletakkan ini agar aksesnya mudah dicapai di arah paling belakang maupun depan bangunan, sehingga dia terjangkau oleh penghuni perumahan tersebut. Nah, nanti di site plan yang di brosur yang kalian temukan, yang sudah kalian dapatkan, silahkan buat kaplingan rumahnya berdasarkan tipe rumahnya yang kalian masukkan adalah tipe perumahan yang saya tampilkan ini. Jadi kalau kemarin saya lihat ada tipenya yang perumahan mewah ya, ini ya, yang perumahan Islami itu ya, tipenya kayaknya 200-an gitu. Nah, pindahkan tipe 125, 100 dan kelima tipe ini ke dalam perumahan Anda dengan menyusun kaplingan-kaplingannya dulu. Jadi buat dulu kaplingannya, ukuran tanahnya, kemudian tentukan lebar jalannya. Ini lebar jalannya ya. Tipe rumah yang dimasukkan 3 saja deh. Tipe 125 dengan luas tanah 136 atau 8 kali 17. Kemudian tipe 70 dengan ukuran tanahnya 7 kali 16. Tipe 60 dengan ukuran tanah 7 kali 15. Bagaimana kalian mendesain kaplingan tersebut di dalam site plan yang tersedia sehingga dapat dibangun unit yang maksimal. Kenapa? Karena kalau kita beli tanahnya, itu setiap meter persegi itu akan dijual ya, walaupun ukuran 1 cm. Jadi jangan sampai terbuang sia-sia. Dan tentunya pastikan juga penyediaan fasilitas umum. Kenapa? Karena ketika kita membeli rumah di perumahan, sebenarnya bukan sekedar membeli rumahnya saja, tapi membeli seluruh fasilitasnya, jalan, listrik, airnya, dan keamanannya dengan pagar kompleksnya ya. Jadi membeli rumah di perumahan adalah membeli lingkungan sebenarnya. Sehingga ketika kita mendesain produk perumahan, kita harus memikirkan kualitas lingkungan yang baik. Dan kualitas lingkungan yang baik itu ada standarnya. Kalian nanti bisa baca di
standar SNI ya. Saya sudah tampilkan standar SNI-nya di e-learning, nanti kalian bisa akses dan membaca di sana. Ini ya, nama SNI-nya Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan dan Perkotaan. Kalian bisa melihat standar-standar yang harus dipenuhi jika menjadi perencana perumahan. Nah, jadi ada 2 tugas. Silahkan buka mikrofonnya. Ada pertanyaan di soal tugas ini, silakan. Apakah cukup jelas? Safira, Bobby, Jelas, Bu. oke, cukup jelas ya. Jadi dari side plan yang kemarin Safira kumpulkan, yang sudah ada dapat side plan-nya ya, itu dipindahkan, dimasukkan kaplingan Puri Jahara ini, yang 3 tipe rumah ini, yaitu tanah yang 7 kali 16. Contohnya ya, saya bukakan dulu contoh desain ininya yang dilakukan di perumahan Puri Jahara ini. Cara menggambarnya jadi keluarnya dalam bentuk AutoCAD. Pakai cat ya, Bu? Ya, karena biar lebih terukur. Ukurannya harus detail. Bentar saya tunjukkan ya, sharing dulu bentuk perencanaan site plan di dalam perumahan Puri Jahara 2 ini, bagaimana dia mengukur meter per meter seefektif mungkin. Kalian menggambarnya supaya lebih detail di dalam AutoCAD, nanti kalian upload silakan dalam bentuk PDF supaya ringan ya beban e-learning atau beban email. Sudah nampak sharing yang saya tampilkan? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, ini bisa kalian akses di e-learning, contohnya ya. Jadi contoh ini kalian buat di kaplingan kalian, buatnya seperti ini. Nampak posisi jalan. Ini jalan akses jalan kota ya. Dia berada di Jalan Rinte, kemudian kaplingannya langsung disusun di bagian depan untuk tipe 125. T125 ini berarti tipe 125, artinya luas bangunannya itu 125 meter persegi kalau dihitung luas lantainya. Tanahnya 136 meter persegi. Luas tanahnya itu didapat dari 8 kali 17. Jadi di ukuran lebar tanahnya juga ditampilkan pakai dimensi ya, 8 kali 17. Baru dia buat luasannya, luas tanah, tipe rumahnya, dikasih keterangannya nomor berapa, kemudian tipe rumahnya, tipe 125. Nah, kemudian dia buat legenda di sebelah sini, block plan ya, bisa terlihat tipe pembagian tipe itu berapa unit dapatnya untuk tipe tertentu, 125 berapa unit, tipe 100 berapa unit. Nah, kemudian perhatikan di sini lebar jalan. Jangan matiin. Lebar jalannya di bagian utama dia buat 12 meter dengan ada pulau jalan, ini pulau jalan. 12 meter dibagi 2 berarti satu jalur ada 6 meter bersih ya. Kemudian dipecah di persimpangan ini dengan lebar 7 meter. Di sisi ini juga 7 meter. Nah, perhatikan dia memaksimalkan kaplingan itu
dalam ukuran yang memang direncanakannya 7x16 untuk tipe 100. Namun nanti kalian akan ketemu tanah-tanah yang tentunya tidak persegi. Ada misalnya tanah yang bentuknya trapesium. Nah, itu bagaimana kalian mendesainnya agar tanah yang dijual minimal kaplingannya itu dapat. Ini contoh tanah yang trapesium ada biasanya di ujung-ujung begini ya. Nah, ini kan dapat tanah yang terbuang ini ya, sekitar 50 meter ya. Nah, di sini direncanakannya ini untuk taman pasum ya, 2 meter ke belakang. Nah, ini contoh bagaimana menyusun kaplingan. Jadi semaksimal mungkin ukuran rumahnya dapat ukuran rumah yang direncanakan. Ukuran kaplingannya. Ukuran rumahnya sudah dijelaskan tipenya, standar tipenya dia buat tipe 45, tapi ukuran tanah ini juga daya jual ya, ini direncanakan di awal sebelum tipe rumah yang mau dimasukkan, sehingga dia bisa hitung nanti berapa luasan jalan yang akan dikerjakan oleh si developer. Ini kan konblok ini harus dibangun oleh si pengembangnya, jadi akan bisa dihitungnya nanti biaya untuk membuat jalan, biaya untuk membuat sistem drainase, juga biaya untuk membuat sarana kayak listrik ya. Nah, ini bisa dilihat nih bentuk tanahnya di ujung trapesium ya, miring, tapi standar minimal bisa diakses oleh mobil itu tetap harus dipenuhi karena mobil harus lewat ya, harus bisa mutar di sini, sehingga dia disediakan ruangan di sini 5 meter dan di sini 6. Ada pertanyaan di sini? Cukup jelas? Jelas, Bu. Saya cek nih orangnya ada nggak ini? Rayani Dea Putri? Bisa dipahami? Jaka Pratama, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, siapa lagi ini yang hadir? Tony Samuel, Bisa, Bu. bisa ya. Bobby Pratama, bisa? Oke ya. Jadi kalian sudah punya contoh untuk mengerjakannya. Cara membuat produk ini harus dipraktekkan. Jadi kalian lihat contohnya, kalian lihat brosurnya, terus kalian kerjakan di brosur yang sudah kalian kumpulkan. Itu untuk tugas individu masing-masing. Bisa ya? Minggu depan kita lihat progresnya. Semua tugas kita kumpulkan nanti di UTS. Tapi ini harus kalian kerjakan untuk melihat bagaimana kalian bisa membuat produknya. Jadi jangan cuma belajar teori saja kan. Oke. Kemudian tugas berikutnya ini tugas kelompok. Kemarin kalian sudah saya bagi kelompok tidak? Saya lupa. Sudah ada pembagian kelompok di sini? Kemarin udah ada, Bu, mengikuti yang itu. Oke. Nah, tugas kelompoknya membuat ini. Kalian membaca SNI. Sebentar, saya SNI-nya saya sudah tampilkan di e-learning. Jadi, walaupun perumahan Puri Jahara ini adalah contoh pembelajaran kalian, silakan kalian analisa berdasarkan SNI. Apakah perumahan ini dengan gambar-gambar yang sudah saya tampilkan itu sudah memenuhi standar SNI tidak? Apa yang sudah dipenuhi dan apa yang belum dipenuhi? Keluarannya itu dalam bentuk presentasi.
Di sini bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa ya? Oke? Cerdas-cerdas kalian semua. Nggak ada yang bertanya ini sampai di sini? Gimana, Bobby? Cukup jelas? Siapa aja lagi nih? Dea, Jaka Pratama. Ya, kalau pusing sampaikan. Bu, kalau untuk standar apa saja yang dipenuhi itu maksudnya gimana ya, Bu? Kalian baca Belum paham. SNI. Standar yang dipenuhi itu ada di SNI. Ini saya tampilkan SNI-nya ya, biar kelihatan ya apa itu SNI. Ini kalian download di e-learning. Ini namanya Standar Nasional Indonesia. Ini nomor SNI-nya. Kelihatan nggak ini? Belum, Bu. Belum ya? Kelihatan, Bu. Di sini udah, Bu. Udah. Sini udah. Belum. Nanti coba download di e-learning ya, biar lebih jelas ya. Tata cara perencanaan lingkungan perumahan perkotaan. Ini standar yang ditetapkan nasional. Di sini ini panduan untuk mendesain. Bagaimana kota ketentuannya ya, bagaimana penyediaan sarana, terutama penyediaan sarana ini kalian lihat apakah terpenuhi di perumahan Puri Jahara 2 tersebut. Ini sudah ajan, kayaknya kita break atau kita tutup aja nih kuliahnya. Mau di break dulu atau kita padakan dulu kuliahnya? Ada yang masih mau bertanya ini? Nggak ada? Kalau Itu yang pertemuan kelima ya, Bu? iya, di pertemuan kelima. Oke. Oke, di e-learning itu kalian sudah bisa akses. Juga jangan lupa ikuti kuisnya ya. Ini, Bu. Seperti biasa, kuisnya itu sumber pertanyaannya di SNI, bukan di materi kuliah. Liana, Dea, Bobby Pratama. Cukup jelas ya. Soalnya yang tampil videonya di sini Bobby, jadi wajah suntuknya kelihatan. Bukan, Bu. Suara Ibu nggak jelas tuh, Bu. Atau koneksiku memang terganggu gitu, Bu. Ya, itu yang perlu saya tahu. Oke, kita maksimalkan. Benar-benar. Saya paham karena saya tahu ini ada sepertinya kendala. Kita lanjutkan di minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan, sampaikan di grup saja ya. Ya, Bu. Oke. Jangan disimpan kebingungannya, ditanyakan langsung di grup ya kalau ada kebingungannya. Karena ini menyangkut praktek. Jadi kalian harus inisiatifnya tinggi. Oke, saya tutup sampai di sini pertemuan hari ini. Dea, ada yang mau ditanggapi? Enggak, Bu. Nggak ada ya? Oke, Safira sama Tony, Jaka, saya screenshot untuk yang pertemuan terakhir sebelum kita berakhir. Saya tutup pertemuan hari ini. Ini juga udah direkam. Kalian bisa ulang lagi nanti di e-learning. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya, sudah bisa live.